PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak keempat, Ferry Fadli sebagai Brahma, Nanam sebagai Gupta, Herman sebagai Bandar, Tato S sebagai Cucum, dan Kohar sebagai tukang kepruk. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-42. Halo para pendengar tercinta, saya Eli Irmawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol, sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Pada babak terdahulu diceritakan, setelah mengetahui bahwa kantung kulit yang penuh berisi uang emas, wajah Bapak dan Bu Marsan mendadak pucat. Tubuh mereka gemetar. Rasa haru, bahagia, bangga berbaur menjadi satu. Mereka bersyukur mendapatkan hadiah besar tersebut dari Brahma. Sedangkan Brahma sendiri sudah jauh meninggalkan desa Gadung, memacu kudanya menuju ke wilayah antara kerajaan Sumedang Larang dan kerajaan Japura. Tepatnya ialah Kademangan Cempaka. Tujuan Brahma pergi ke Kademangan Cempaka ialah dengan perhitungan bahwa Mariba, musuh besar Mantili yang juga merupakan saudara seperguruan Kijara dan Lugina, pernah menetap di Kademangan Cempaka. Loh, di bawah sana itu, bukankah itu Sungai Gantar? Wah, arah perjalananku kenapa jadi kacau begini? Sungai Gantar itu perbatasan Kadipaten dan Kerajaan Saptarema. Berarti perjalananku jadi memutar ke utara. Padahal, seharusnya aku menuju ke arah selatan. Menyesal juga aku tidak bertanya dulu kepada Senopati Raksa. Harus ke arah mana aku pergi?
kuda ini sudah letih. Ya, maklum kuda biasa pemberian kepala desa Gadung. Jadi bukan kuda pacu yang terlatih, sehingga cepat letih. Ya. Aku tahu kau lapar, haus dan capek. Ayo, kita cari sebuah kampung, kita sama-sama makan. Aku makan di warung, kau makan di tegalan. Ayo. Hus. Nah, di tegalan kecil ini ditumbuhi rumput yang subur. Makanlah sepuasmu. Aku mau ke seberang jalan sana. Di sana ada warung nasi. Kampung ini kecil, tapi ramai. Sebuah kampung yang padat. Ada beberapa anak muda sedang makan-makan di warung itu sambil tertawa-tawa. Nampaknya mereka dalam suasana gembira. Terlihat dari wajah-wajah mereka yang cerah ceria. Sampurasun. Mau makan, Kisanak? Betul, Pak. Mari. Silakan duduk. Terima kasih. Coba geser. Duduknya kau geser sedikit, biar Kisanak ini dapat duduk. Iya. Tidak apa-apa. Begini juga sudah cukup, Pak. Mang Kardun, siapkan makanan yang istimewa untuk teman kita yang baru datang ini. Iya. Jangan malu-malu, Kisanak. Makanlah sepuas-puasnya. Kalau mau minum, ambil saja ya. Warung Mang Kardun ini meskipun kecil tapi lengkap. Minuman apa saja ada. Jangan takut, saya yang bayar. Loh, kok Anda yang bayar? Hari ini saya sedang jadi orang kaya. Kaya mendadak. Maksud Anda? Dia baru dapat untung besar. Wah, jual beli, dagang? Bukan. Lalu? Judi? Tadi malam saya judi. Saya cuma bawa uang 15 ketip. Hanya 15 ketip. Pulang bawa duit 30 ringgit. Modal cuma 15 ketip, dapat untung 30 ringgit. Bukan main. Anda jagoan judi? Saya tidak pintar berjudi, Kisanak. Siapa nama Kisanak? Satria. Wah, nama kau bagus sekali. Cocok dengan orangnya. Kau ganteng. Terima kasih. Dengar, Satria, aku bukan jagoan berjudi. Kalau berjudi kalah melulu. Suka juga menang, tapi hanya sekali dua kali saja. Tapi tadi malam aku benar-benar kejatuhan bintang. Bayangkan 30 ringgit sampai bajuku aku buka untuk mengantungi uang sebanyak itu. Pantas. Saya lihat Anda... namaku Gupta. Iya, pantas saya lihat kau yang paling gembira dari semua yang hadir di warung ini. Makanya, ayo makan banyak. Minum ambil saja, sampai mabuk juga tidak apa-apa. Aku yang bayar. Terima kasih. Rupanya hari ini perjalanan saya sedang hangat. Kecipratan rezeki. Kau orang mana? Kampung Jamparing. Di mana itu? Di wilayah Kerajaan Madangkara. Kalau begitu satu tanah. Bukarti? Nah, kau terkejut? Pasti kau kenal dengan dia. Bukarti orang yang terkenal di ibu kota Kerajaan Madangkara. Sebab dia pemilik penginapan Hegar. Penginapan yang paling besar dan mewah di ibu kota Kerajaan Madangkara. Wah, pantas perahu judi itu dibentuknya seperti sebuah penginapan. Perahu judi? Iya, sebenarnya lebih pantas disebut kapal daripada sebuah perahu. Sebab perahu itu besar sekali. Tapi orang-orang lebih sering menyebutnya perahu judi daripada kapal judi. Apakah perahu judi itu memang tempat berjudi? Iya, memang begitu. Wah, hebat sekali, Satria. Mewah. Entah bagaimana asal mula, lalu disulap jadi pusat perjudian. Lengkap dengan penginapan dan tempat hiburannya. Iya. Setelah ada kapal judi milik Bukarti itu, Sungai Gantar yang biasanya adem ayem jadi ramai.
Wah, kapal-kapal dagang asing, besar kecil, bahkan perahu dagang pribumi jadi sering melayari Sungai Gantar. Kadang-kadang sampai berhari-hari merapat ke kapal judi, sebab awak kapalnya sampai kepada nakodanya berjudi dan mencari hiburan di kapal judi Bukarti itu. Hebat juga dia. Tapi tentu ada akibatnya bagi kehidupan di sekitar sini. Wah, iya. Terutama di tempat-tempat sepanjang Sungai Gantar. Ah, Pasti sedikit banyak orang-orang desa atau kademangan, bahkan penduduk kadipaten terkena demam judi. wah, memang benar itu. Semenjak di Sungai Gantar ada kapal judi, orang-orang di sini jadi gemar berjudi. Wah, banyak yang bangkrut. Tentu saja, sebab tidak ada orang kaya dari hasil berjudi. Yang banyak ialah bangkrut. Dari kaya jadi miskin. Ya, betul itu. Banyak yang jual kerbau, jual kebun, bahkan Ki Demang Kupa sampai menjual rumah dan sawah karena kalah berjudi. Merusak. Tapi ada untungnya juga, Satria. Untung? Iya, semenjak ada kapal judi, Sungai Gantar jadi aman. Aman? Iya, dulu tidak aman. Ada bajak sungai. Oh ya? Iya, bajak sungai itu sering merampok perahu-perahu penduduk dan membajak kapal dagang. Tapi setelah ada kapal judi, bajak sungai itu lenyap sama sekali. Kenapa begitu? Ya, sebab gerombolan bajak sungai itu ditampung oleh Bukarti. Nah, menjadi penjaga keamanan kapal judi. Bukan main. Bukarti memang berpengalaman dalam perihal memanfaatkan keadaan lingkungan. Iya. Aku jadi penasaran. Wah, datang saja ke sana. Tapi nanti malam ya. Kenapa harus malam? Apakah siang hari tutup? Ya, siang juga buka, tapi tidak seramai malam hari. Kalau malam hari, wah, meriahnya bukan main. Lampu-lampu kapal dan perahu yang mampir ke kapal judi bertebaran. Bagus sekali, terang benderang. Wah, kapal judi itu sendiri mandi cahaya. Wanita-wanita penghibur berlalu lalang, berdandan menyolok. Wah, pokoknya nyaman. Nanti malam kau akan ke sana? Tidak. Loh, kenapa? Wah, uangku masih banyak. Juga kata orang, kalau baru menang judi jangan bermain judi lagi. Habiskan dulu uangnya. Nah, aku akan menghabiskan uangku dulu. Kenapa tidak kau manfaatkan? Beli sawah misalnya? Wah, jangan. Kenapa? Ya, uang hasil judi kan uang setan. Wah, kalau dipakai dagang, pasti dagangannya tidak akan maju. Begitu juga kalau dibelikan barang lainnya. Misalnya beli sawah, sawahnya bisa kena hama terus-terusan. Jadi yang paling baik dipakai foya-foya saja. Makan-makan, minum-minum. Aku mau membayari semua penduduk yang mau makan dan minum. Sisanya akan aku bagi-bagikan. Kalau kau mau, boleh, silakan ambil. Tapi jangan banyak-banyak, 5 ringgit saja ya, sebab orang lain harus kebagian juga. Terima kasih. Aku tidak. Loh, kenapa? Aku ikhlas. Ini, ambil saja. Tidak, Gupta. Terima kasih. Uangku masih ada. Wah, kau nampaknya memang orang kaya, tapi tidak apa. Tapi nanti malam, kalau uang kau habis di meja judi, datang padaku. Aku beri kau uang, ya. Terima kasih. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti. Tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Aku sering sekali menjelajahi Sungai Gantar ini. Tapi sekarang keadaannya lain. Dulu sepi, sekarang ramai.
banyak perahu-perahu berlalu lalang. Padahal ini malam hari. Nah, itu dia. Wah, bukan main. Beberapa buah kapal dan banyak perahu kecil berkerumun di satu tempat. Lampu-lampu mereka terang benderang. Sungai Gantar yang aku tahu kalau malam hari sangat gelap dan sunyi, sekarang jadi meriah. Dan yang di tengah itu pasti kapal judi. Wah, memang boleh juga Bukarti itu. Kapal judi miliknya itu besar dan mewah. Dan keberadaannya di Sungai Gantar ini ibarat seonggok gula yang menyedot ribuan semut. Bukarti berhasil merubah zaman. Dengan kapal judinya, dia berhasil menyedot kapal-kapal besar untuk melayari Sungai Gantar. Sehingga lalu lintas di sungai ini menjadi ramai. Maka pertumbuhan ekonomi baru pun muncul. Sebab penduduk di sekitar tempat ini dapat memanfaatkannya sebagai tambahan sumber penghasilan baru. Tapi akibat sampingan lainnya sangat parah, yaitu penduduk kejangkitan wabah baru, yaitu judi. Dan ini sangat berbahaya. Kebudayaan yang sudah mapan akan menjadi rusak. Mari, di sebelah sini masih kosong. Wah, seorang tukang tambat menyongsong aku. Maju terus. Hup. Ya. Wah, perahu-perahu banyak sekali. Hampir aku tidak kebagian tempat tambatan. Ongkosnya Kisana. Loh, kok ongkosnya ditagih sekarang? Nanti saja kalau aku pulang. Peraturannya begitu Kisana. Oh ya? Sebab sering terjadi tidak mau bayar. Nyelonong begitu saja. Apalagi kalau kalah berjudi. Ditagih ongkos tambat malah marah-marah. Dan saya yang susah. Ya baiklah. Berapa? 10 ketip Kisana. Hah? Mahal banget. Perahu saya kan kecil. Masa 10 ketip? Kalau kapal yang besar seperti itu tuh, 1 ringgit juga pantas. Semuanya sama Kisana. Perahu besar, kecil, sedang, juga kapal. Ongkos tambat sama 10 ketip. Ya baiklah. Nih. Terima kasih Kisana. Semoga menang. Kalau aku menang berjudi, kau aku beri 3 ringgit. Waduh, saya bisa kaya mendadak. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Tiga, 2, 7, ayo, 5, 1, 8, 10. 3 nomor? Ya, 3 nomor sekaligus. Oh, pasang berapa? 3 ringgit, 3 ringgit. Oh, sekali pasang 9 ringgit. Putar. Empat. Siap kalah. Kalah sekali biasa. Ayo pasang lagi. Nomor 1, 8, 3. 3 nomor lagi. Iya, 3 ringgit, 3 ringgit. Oh, bukan main. Putar. Ya.
9. Kalah lagi. Ya. Pasang lagi. Oh ya, betul. Jangan putus asa. Rezeki tidak akan lari kemana. Ya, ayo pasang. Nomor berapa, Juragan? Wah, saya bukan juragan. Juragan orang terhormat. Tentu seorang juragan kapal yang besar. Belum pernah ada yang berani pasang 3 nomor sekaligus. Dengan taruhan besar, tiap nomor 3 ringgit. Hanya juragan yang berani. Iyalah, pasang lagi. Silahkan juragan. 5, 7, 10. 3 ringgit. Oh, iya. Putar. Iya. Tiga. Licik. Oh. Apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Meja kursi berantakan semua, terbalik semua. Kenapa? Ada apa? Licik. Licik apa? Lihat ini, lihat. Kaki si bandar ini, jempolnya diikat pakai tali kecil, dihubungkan ke meja putar dadu. Tidak mungkin itu. Dengan jempol kakinya dia mengatur nomor-nomor yang akan keluar. Ini permainan tidak jujur, kotor. Banyak mulut. Rasakan ini. Diam semua. Siapa kau, Kenapa bikin ribut di sini? Wah, 5 orang bertampang seram mengurung aku. Pasti semuanya tukang pukul. Tangkap dia! Lemparkan keluar! Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Brahma ikut berjudi, berbaur dengan para penjudi lainnya. Tidak kepalang tanggung, main borong dengan pasangan yang besar, membuat para penjudi lainnya dan juga bandar terbelalak melihat keberanian Brahma. 3 kali pasang, 3 kali kalah, membuat Brahma sudah mengetahui ada kelicikan di dalam pemutaran dadu sintir tersebut. Maka dengan sekali hentak, meja judi itu terbalik dan berantakan, seketika menjadi gempar. Seorang tukang pukul yang akan meringkus dihajar lintang pukang terkapar di lantai. Kemudian datang 5 orang tukang pukul bayaran. Brahma dikeroyok. Maka terjadilah perkelahian sengit di ruang judi yang penuh sesak itu. Para penjudi yang memenuhi arena perjudian
menjadi kalang kabut, berlarian ke sana kemari. Suasana menjadi kacau balau. Mengapa Brahma membuat huru-hara di kapal judi yang mewah itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.